Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa rekan mahasiswa yang kami banggakan. Di sesi pertama modul 1, organisasi dan manajemen, bernilai organizasi profit dan non-profit, dan mata kuliah manajemen perubahan. Rekan mahasiswa yang kami banggakan, apa itu organisasi? Secara umum, organisasi adalah sekelompok orang yang tergabung dalam suatu wadah. Jadi organisasi adalah entitas yang bertahan dengan memanfaatkan sumber daya eksternal, terdiri dari sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Ini menurut Esther Perel 1938 dan Alfred Thompson 1960. Organisasi adalah kerjasama antara sekelompok orang di dalamnya, yang juga melibatkan hierarki interaksi antara pemimpin dan yang dipimpin. Menurut Bagian tahun 2021. Nah, berikut tujuan bersama dua orang atau lebih bekerja sama. Karakteristik organisasi itu yang pertama terdiri dari dua orang atau lebih, selanjutnya bekerja sama. Baik, selanjutnya memiliki tujuan bersama, yaitu organisasi, ya. Nah, terkait dengan pengelompokan organisasi, organisasi sektor publik dan organisasi profit atau swasta. Untuk organisasi sektor publik, organisasi yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat. Sementara untuk organisasi profit atau swasta, organisasi yang berorientasi pada keuntungan. Jenis organisasi profit antara lain perusahaan perorangan, perusahaan firma, perusahaan PT, perusahaan startup. Apa itu manajemen? Berbeda dengan organisasi. Manajemen adalah seni dan teknik untuk menyelesaikan sesuatu. Nah, manajemen merupakan sebuah proses yang di dalamnya mengandung unsur perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian, dan proses penggunaan semua sumber daya organisasi untuk tercapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan menurut Turner 1994. Nah, manajemen adalah proses memimpin sekelompok orang. Tujuan dari manajemen adalah mengelola sumber daya dan aktivitas yang terjadi dalam organisasi untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien. Nah, ruang lingkup manajemen klasik itu pendekatan manajemen klasik muncul pada awal abad ke-20 sebagai respons terhadap perubahan besar dalam skala produksi akibat revolusi industri. Fokus pendekatan ini adalah pada produktivitas, peraturan, efisiensi, dan efektivitas. Pekerja dikontrol ketat dan diperlakukan sebagai sumber daya mekanik untuk memaksimalkan keuntungan finansial. Tokoh utama pendekatan ini adalah Frederick W. Taylor, Henry Fayol, Max Weber. W. Taylor melalui pendekatan scientific management fokus menekankan efisiensi dan produktivitas melalui metode ilmiah dalam manajemen. Prinsip-prinsip analisis tugas, pemilihan pekerja terbaik, pelatihan yang sistematis, dan pengawasan yang tepat. Kontribusi, dia mengembangkan metode standar kerja dan sistem insentif untuk meningkatkan kinerja pekerja yang dikenal sebagai scientific management. Nah, sementara Henry Fayol melalui pendekatan administratif fokus pada menekankan pentingnya prinsip-prinsip administrasi dan manajemen. Prinsip-prinsip antara lain ada 14 prinsip manajemen seperti pembagian kerja, wewenang dan tanggung jawab, disiplin, kesatuan perintah, dan kesatuan arah. Nah, kontribusi memformulasikan 5 fungsi dasar manajemen yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengendalian.
Sementara Max Weber melalui pendekatan birokrasi rasional fokus pada menekankan birokrasi sebagai bentuk organisasi yang paling efisien dan rasional. Prinsip-prinsip karakteristik birokrasi seperti hierarki yang jelas, aturan dan prosedur yang ketat, spesialisasi tugas, dan impersonalitas dalam hubungan kerja. Kontribusi memperkenalkan konsep otoritas rasional legal dan struktur birokrasi yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan konsistensi dalam organisasi. Pendekatan manajemen berbasis SDM. Pendekatan ini berfokus pada peran karyawan sebagai aset penting dalam organisasi dan menekankan pentingnya memotivasi, mengembangkan, dan mempertahankan mereka. Pendekatan ini menekankan pada aspek psikologis dan sosial dari karyawan dengan tujuan meningkatkan kepuasan kerja, produktivitas, dan kesejahteraan karyawan. Elton Mayo 1927 menekankan bahwa hubungan antar manusia, human relations, memainkan peran krusial dalam menentukan produktivitas dan kepuasan kerja karyawan. Berikut teori hierarki kebutuhan manusia. Ada teorinya Abraham Maslow 1970, teori X dan Y McGregor 1904. Terima kasih rekan mahasiswa yang mendengarkan diskusi ini. Jangan lupa untuk melakukan diskusi di forum diskusi